Kalau saya telah sesuatu yang itu ada bahasa hari ini nggak tahu kebetulan apa gimana gitu seperti lagu Oppo di selamat jalan Oppo, terima kasih Oppo. Ulang naung diulahon dan dihubasan di pastor. Hubungan Rai Simama Hami Siandere Madro kepada yang dihamu hukum dia dengan kamu dan otong menghidup kami kamu belum dinalingkan merhide pasu-pasu nasihat Tuhani di umur siap kamu alihani natong lope mauas anu dia soal kunjung ditulangi natulangi habis sebut dibungkus ditudimu orang gak dibakurangi ya kalau menang tuh pelorgana ya bisa Tauman juga sekali kita selalu datang ke pastor, selalu dah. Tetap kita sebasa selalu apa buku semua. Dalam orang di pada kota semuanya dia terbaik. Istri kamu melayani masa ini, ada kota mereka kamu udah makan dulu. Saya nanti pastor bagaimana? Jangan suci nama bumi dari so, tidak saya di partai lima, terlalu di partai kilo lima partai kilo satu satu harta mau tujuh mau ya bulan, harta mau ya bulan di batas. Gitu. Saya mau, nggak saya sih kita yang kami berserah. Boleh.
Di mabaliwa utu ila pastor bisa di dalam Madinah. Kamu mabaliwa. Si Bispa Raymond Simacarangon di pohon do persabubuana magulang tamatanana magulang do parohon. kebaikan beliau kepada kita semua dapat menjadi pembelajaran. Kematian tentunya bagian kesedihan, tetapi untuk memberi tanda cinta penghormatan kita yang terakhir untuk dia. Kau terakhir hidupnya, inilah semua. Kalau di Emmaus, Bapak, Ibu, saudara, tanya saya nama kita pastor sore tadi akan pulang kawasan paroki Sudut. Jadi menurut maka murid na pero itu sekali nggak dibuat paroki memang kamurid na. Jadi saya terima kasih. Anggo pikir memang Bapak On, Pastor On setabi harta hanya dia bukan bapak biologisku, lebih dari bapak aku. Saya anggap pastor ini segala sesuatunya pastor ini tahu. Walaupun orang bilang bapak pastorku ini kejam, saya bilang pastor ini adalah bapak. Memang kita dimarahi tapi dianjur lagi. Inilah panutan yang baik bagi saya pribadi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih pastor atas segala bimbinganmu yang membuat saya semakin matang dan semakin dewasa. Berbahagialah di surga bersama Bapak pastorku. Selamat jalan pastor.
Rahayu. Saya secara pribadi begitu dekat dengan beliau karena dia selalu ikut kepada kami di rumah sakit Elizabeth untuk melayani yang sakit. Belakangan pastor dan istri Rahayu untuk membawa kendaraan sehingga dia dari California harus naik trek Elizabeth. Setiap bila ada teman yang bawa mobil, dia begitu setia sampai 3 tahun bersama kami. Beliau begitu disiplin, kami memulai ada 10, beliau sudah ada jam 9 pagi. Dan itu yang selalu membuat kami semangat, karena beliau begitu setia dan begitu mengasihi semua yang ada. Para pastor yang kami kasihi, kami tidak layak sebenarnya memberikan nasihat ini kepada pastor kami, karena kami tahu pastor jauh mengerti apa itu kesabaran dan apa itu kesabaran. Tetapi kami jauh dari medan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pastor kami yang selalu pesan kepada kami, berdoa itu tidak perlu panjang-panjang. Maka itu setiap kali suruh dia pastor yang bawa doa ya, dia hanya bilang Tuhan berkatilah yang sakit ini, amin. Dan itulah kenangan yang paling tidak bisa kami lupakan. Selama jalan pastor, kami percaya bahwa Kau telah damai di sisi Tuhan. Doakanlah kami dan semua pelayanan kami akan teruskan. Ucapan turut berduka kepada keluarga besar Husin Omedan dan juga keluarga besar Simanjora yang beberapa hari lalu dalam dipanggil Pastor Simanjora mengalami hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa dalam amanah yang telah dilakukan selama hidup dunia ini menjadi berkat dan keharuman baginya untuk boleh dekat bersama dan kudus yang diberikan kepadanya bagi gereja, bagi umat Allah di berbagai belahan umat. Kita sudah banyak mendengar cerita tentang kasih, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang pendidikan, cerita tentang keramah tamahan, dan banyak lagi yang membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan sungguh memanggil dan memilih Pastor Raymond untuk menjadi alatnya mewartakan kabar baiknya dengan menjadi seorang saudara Kapusin, lalu kemudian menerima tahbisan imam. Inilah yang kita rayakan pada hari ini khususnya. Inilah yang kita syukuri. Inilah juga yang membuat kita semakin percaya dan yakin bahwa pilihan hidup yang seperti ini sangat berkenan kepada Tuhan. Pilihan hidup untuk dibaktikan seperti Pastor Raymond ini sungguh masuk menjadi bagian utuh sebagai pelayan. Atas kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian serta kealpaan yang pernah terjadi baik kepada keluarga maupun kepada kita semua umat beriman, bersama dengan Pastor Raymond kita memohonkan rahmat kerahiman Tuhan. Tuhan yang mengampuni kita semua, Tuhan yang mengampuni dan memberi kita kerahiman, agar damai yang sudah Dia berikan kepada kita semua sungguh-sungguh juga menyertai perjalanan Pastor Raymond. Pastor Ignas tadi berkata, dan ada saya dengar juga dari beberapa umat, Pastor ini keras, Pastor ini kadang-kadang dirasa kejam, tapi sesudah itu dia akan datang berkata, mari kita berjalan lagi. Dan kemudian Pastor Raymond, kami atas nama persaudaraan di mana Pastor Raymond pernah menjadi bagian dari seluruh hidupku. Bulan Januari yang lalu, tanggal 10 atau tanggal 12, 50 tahun Pastor Raymond hidup di persaudaraan Kapusin Provinsi Medan ini. Terima kasih atas segala jasa baikmu. Kami semua punya cerita tentangmu. Kami semua punya kesan tentangmu. Dan kami percaya Engkau telah memberikan seluruh hidupmu untuk persaudaraan ini. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kami kepadamu atas
kekurangan pekaan kami, kekurangan mampuan kami untuk menerka isi hatimu, kekurangan mampuan kami juga untuk dapat selalu hadir bersamamu. Engkau mengerti itu, bahwa damai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau memperkenankan kami memberikan penghormatan kepada saudara kami, Pastor Raymond. Kami percaya Engkau akan membawanya ke dalam kerajaan. Dia akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan dunia ini, untuk berdiam di rumah abadi yang Kau sediakan baginya. Berangkatlah dan berjalanlah menuju Bapa. Tinggalkanlah rumah ini dan tinggalkanlah semua. Pada saatnya kita akan bertemu di kerajaan surga.
para petugas liturgi, pemimpin liturgi, pembawa buka dan foto almarhum, salib almarhum. Kematiannya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Marilah kita memohonkan berkat Tuhan bagi saudara kita ini melalui misa hari ini. Saya pada tahun 1981 sampai 1983 menjadi pastor di Paroki Jalan Siburka untuk pelayanan stasiun luar kota. Tahun 1983 sampai 1991 menjadi pastor paroki di Paroki Saripura. Pada tahun 1992 sampai 1995 solidaritas personalia untuk pastoral di New Zealand. Tahun 1995 sampai 1999 menjadi pastor paroki di Paroki Pakat dan Parligitan. Tahun 1999 sampai 2007 menjadi pastor paroki di Paroki Bekasi. Tahun 2007 sampai 2009 memperdalam bahasa Inggris di Amerika Serikat. Tahun 2009 sampai 2010 berkomunitas di Jalan Medan dan bertugas sebagai pastor paroki untuk Paroki Siantar atau Termin. Tahun 2010 sampai 2012 berkomunitas di Nagahutan dan melanjutkan tugas sebagai pastor paroki di Paroki Siantar 2 atau Termin. Tahun 2012 sampai 2013
menjalani pengobatan di Diana Kabupaten Maus Provinsi Medan. Tahun 2013 sampai 2018 menjadi anggota komunitas dan menjalani perawatan komunitas Pastoran Hayam Medan. Tahun 2018 sampai 2023 menjadi anggota komunitas dan menjalani pengobatan di Diana Kabupaten Maus Provinsi Medan. Pada tahun 2023 sampai 2024 menjalani pengobatan di Rumah Santo Leopard Mandi Kocai Kecamatan Siantar. Riwayat sakit Pastor Raymond Simanjorang, KPM Kausi. Pastor Raymond Simanjorang terakhir bertugas di paroki Siantar 2 Teguh dengan tetap sebagai anggota komunitas Kabupaten Nagahuta secara yuridis. Dia bersama Pastor Yopinus Bagaria dan Pastor Edio Sikomin mulai tinggal di gedung bekas gereja Katolik Batu Lima dan Nasahan Kecamatan Siantar terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012. Pada hari Selasa sore tanggal 4 Desember 2012, Saudara Edio Sikomin yang belum tiba di pastoran menemukan Pastor Raymond sedang menonton televisi. Wajah Pastor Raymond tampak tidak biasa dan mulutnya tampak mirip. Kemudian Saudara Edio menanyakan perasaan Pastor Raymond. Ketika itu Pastor Raymond mengatakan perasaannya biasa saja dan tidak merasa ada yang aneh dalam dirinya. Kemudian saat makan malam bersama, Saudara Edio melihat banyak nasi berjatuhan dari mulut Pastor Raymond. Memperhatikan keadaan itu, Saudara Edio semakin yakin bahwa ada yang kurang beres dengan kesehatan Pastor Raymond. Maka sekitar pukul 20 itu, Saudara Edio segera membawa Pastor Raymond ke Rumah Sakit Harapan. Besoknya pada tanggal 5 Desember 2012, atas kesepakatan Minister Provinsial KPM bersama dokter yang memeriksa, Pastor Raymond dirujuk langsung ke Rumah Sakit Elisabeth Medan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. Di Rumah Sakit Elisabeth dilakukan foto di bagian kepala Pastor Raymond. Dari hasil foto itu ditemukan ada pendarahan di batang otak dan ada luka berukuran 2,2 cm di antara dinding otak dan dinding temporal. Menurut analisis dokter saat itu, hanya ada 20% harapan bagi Pastor Raymond untuk hidup. Hal ini dinyatakan berdasarkan jenis stroke yang dialami. Menurut dokter, hanya ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi bagi Pastor Raymond kalau dia sadar dalam 14 hari. Kemungkinan pertama, dia akan dirawat di tempat itu selama hidup. Dan kemungkinan kedua, dia akan hidup, tetapi tidak akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tepat pada hari ke-14 setelah pemeriksaan itu, Pastor Raymond Simanjorang pun mulai sadar. Pada tanggal 6 Januari 2013, Pastor Raymond pulang dari Rumah Sakit Elisabeth dan menjalani perawat jalan di Diana Kabupaten Maus Provinsi Medan. Dengan inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dariku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi
saling bertengkar dan berkata bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan dari Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dariku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingmu benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dariku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembaptisan yang dimulai dari pembaptisan diperkaya dan dipenuhi lagi dengan rahmat Imam untuk semakin membaktikan diri, dan oleh setiap orang harus ditanggapi dengan cinta. Cinta yang bebas merdeka, supaya martabat insan selaras dengan kehendak Allah. Pembaptisan itu dari mereka yang mengikat diri dalam nasihat Injil dengan ketiga kaum, yang dipertegas lagi dengan tugas dan jabatan yang diberikan melalui sakramen imamat, meminta agar setiap orang yang hidup dalam pembaptisan itu selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan maksud Tuhan. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, tidak selalu seperti yang dinantikan oleh umat Allah. Selain dan tugas demikian, saudara-saudari yang terkasih, dapat dimengerti, dapat dijalani, dapat dihayati hari demi hari. Pertama, karena Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memanggil Pastor Raymond untuk cara hidup ini. Dari segi habatanku, beliau ini angkat dengan 8 laki-laki yang saya mengerti tadi. Beliau ini adalah anak laki-laki yang paling besar. Demikian keluarga semuanya. Dan itu dia putuskan 50 tahun yang lalu. Belum seperti sekarang kesadaran banyak orang Batak tentang hidup tak menikah, hidup tanpa memiliki anak dalam diri seorang anak yang paling besar. Mungkin pertama levelnya ialah gaji suku, lalu yang berikut ialah melawan kota. Tetapi Tuhan menghendaki Pastor Raymond
dari keluarganya untuk menjadi kausir, untuk menjadi pastor. Apakah dia sungguh sangat sempurna untuk menjalani hidup panggilan yang demikian? Pastilah tidak. Yang kita mengerti, yang kita percaya, sampai saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di awal, dalam keadaan seperti itu pun Tuhan memanggil dan setia bersama dengan dia. Kita mendengarkan tadi demikian sejak 2012 Pastor Raymond tak mungkin lagi diberi kepercayaan untuk menjalankan tugasnya sebagai pastor. Entah itu sebagai penanggung jawab administratif di paroki maupun sebagai pelayan sakramental. Mengapa? Ada sesuatu yang tak selalu bisa diduga dan terjadi kapan saja. Ada penyakit yang ditemukan dalam badannya, dalam tubuhnya, yang membatasi segala kemampuannya pada saat-saat seperti sebelum dia mengalami sakit. Pakar penelitian belum seperti sekarang ketika beliau sudah sakit. 1000 dulu tahun 83 sampai 91 pastinya juga belum seperti sekarang. Jalannya, suasana imannya, dan banyak hal yang menuntut ketangguhan, kesehatan fisik yang prima, dan tentu juga disposisi batin untuk selalu siap menjadi seorang pastor bonus bagi siapa. Dan sejak 2012 Pastor Raymond harus mencoba juga menemukan kehendak Allah bahwa kamu tidak seperti dulu lagi. Dan itu tidak mudah baginya. Tidak mudah baginya untuk segera tidak menjadi bagian dari perjalanan gereja yang adalah sebagai seorang kausir, yang adalah sebagai seorang pastor tanpa terlibat langsung dalam pelayanan sebagai pastor. Dia selalu mencoba mengungkapkan isi hatinya kepada pimpinan. Apa yang masih bisa saya lakukan dalam keadaan seperti ini? Tapi dokter yang sangat ahli mengenal dan mengerti penyakit yang diembannya, yang diedapnya, juga memberi pengawasan yang sangat baik dan bijak kepada para pimpinan. Karena itu, sakit itu bisa menyerang kapan saja. Mungkin saat dia menyetir, mungkin saat dia merayakan misa, mungkin saat dia sedang tidur atau makan. Atas dasar itulah pimpinan sering berdiskusi, berbicara dari hati ke hati kepada Pastor Raymond untuk sabar dengan sakit, untuk sabar dengan keadaan bahwa pastor tidak seperti sedia kala lagi. Sesudah dia belajar mencari kehendak Allah untuk menjadi pastor bonus yang aktif, dia pun belajar lagi untuk menjadi seorang pastor yang harus terbatas karena penyakit. Dan dia mencoba mengerti itu. Dia mencoba juga di sana bahwa ini juga adalah bagian dari pembaktian hidup. Sejak menjadi sakit, Pastor Raymond ini selain terkenal dengan lagu yang tadi dan beberapa kali kita lakukan, dia mempunyai ada rumus mendoakan orang sakit pagi dan sore. Kalau kita dengar, ya Tuhan berkatilah semua orang sakit dimanapun mereka berada. Dan bagian kedua, dan kalau membutuhkan dan kalau harus menderita, berilah mereka kesalahan. 2 kali sehari, ibadah pagi atau ibadah sore. Kadang-kadang kami agak bukan bermain-main, tapi ada yang lewat, pemimpin 2 melewatkan itu,
Pastor ini masih bisa terlihat merah wajah. Karena seperti dirasa dia tidak diberi kesempatan untuk mendoakan rumusan Tuhan. Sampai dia tak bisa berbicara. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari persilakan duduk. Sebelum kepada Tuhan dengarkan seruan pada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya dengan sabdanya. Pada Tuhan ada berdoa. Semoga para malaikat berjemput dan mengiringi engkau sampai kepada kemampuan Abraham. Tuhan, berilah dia sinar yang tahu dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Dengan kita menuju ke pemakaman di Sinaksak. Sekian dan terima kasih. Saudara kita ini, Pastor Raymond Simanjorang ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah bersabda, barang siapa yang ada di atas. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau telah memanggil saudara kami jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitannya. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini agar hamba-Mu yang beristirahat di sini dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudara kita ini
dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita wartakan dalam maut ada dan berfoto, dan sesi foto kita masih bersedia di sini, sesi dokumentasi.